Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 6. Beginilah bunyinya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengertian, pengetahuan, pemahaman, dan pengenalan akan pribadi Yesus Kristus adalah kemurahan hati Allah. Menjadi hamba Tuhan itu juga adalah kemurahan hati Allah. Sehingga ucapan Rasul Paulus sangat menarik. Ia berkata bahwa apa yang telah mereka miliki, yang dia miliki adalah bagaikan harta di dalam bejana tanah liat. Itu ingin berkata bahwa begitu rentannya pribadi Rasul Paulus, tetapi meskipun rentan, tetapi ia mendapatkan pengertian yang terus kita pahami, diturunkan kepada kita bahwa pengertian, pengenalan, dan perlindungan yang sebenarnya berada di dalam Tuhan, bukan berada di dalam pengetahuan akan dirinya sendiri. Sehingga ini menjadi sangat nyata, saudara, ketika Rasul Paulus berkata, kami memberitakan Kristus, bukan memberitakan pribadi kami. Kami menyampaikan Injil itu secara terbuka kepada setiap orang. Sehingga ketika Injil dinyatakan, maka mereka yang tidak memilih untuk binasa mendapatkan kesempatan untuk kembali dan bertobat. Dan ucapan ini menjadi sangat penting karena pernah seorang dari tokoh perempuan yang pernah hidup di Indonesia berkata, dari gelap terbitlah terang. Dan Rasul Paulus berkata dalam nats hari ini, dalam ayat yang ke-6, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Apa relevansi dari dalam gelap akan terbit terang? Bukankah orang menolak Yesus Kristus? Seolah-olah keberadaan Kristus di dunia ini sebagai manusia, ketika manusia menolak dia, seolah-olah rasa penolakan akan pribadi Yesus Kristus adalah kebenaran. Seolah-olah pribadi Yesus Kristus yang telah menjadi manusia adalah titik gelap. Dan inilah hikmat yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Ketika manusia menolak sang terang itu, maka mereka akan menjadi gelap. Tetapi ketika seseorang menerima Kristus yang menjadi manusia dalam inkarnasinya, maka mereka menerima terang. Dan inilah terang sejati itu yang memberikan hidup. Dalam gelap terbitlah terang. Mengapa Yesus Kristus harus menjadi manusia? Itu menjadi sangat penting. Karena tidak ada yang dapat melihat kemuliaan Allah. Sehingga Yesus Kristus selalu berkata, barang siapa menerima anak, menerima Bapa. Barang siapa melihat anak, mereka melihat Bapa. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan oleh Rasul Paulus sendiri. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sehingga kita tidak perlu memodulasi atau membuat pernyataan yang keliru tentang keberadaan Kristus. Jika Kristus adalah ya, maka kita harus berkata ya.
Tidak boleh kita berkata iya dan tidak secara berdampingan atau bersamaan. Itu adalah perilaku licik. Rasul Paulus berkata, kami tidak melakukan hal-hal yang tersembunyi. Pekerjaan yang tersembunyi adalah pekerjaan yang licik. Dan kebanyakan pemberitaan juga demikian. Seolah-olah supaya manusia bisa menerima Kristus, maka dilakukanlah ucapan-ucapan yang tersembunyi. Padahal sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan itu. Karena Allah menyatakan apa adanya. Mengapa kita sering sekali memahami Kristus dengan ada apanya? Ketika Yesus telah dinyatakan sebagai manusia, maka kita harus melihat pribadi kita sebagai manusia. Dan ketika Yesus dibangkitkan dari kematian, maka kita sebagai manusia harus melihat pribadi kita yang akan dibangkitkan sama seperti Yesus. Dan ketika Yesus disalibkan, kita harus juga memahami bahwa realisasinya, realita orang yang berdosa adalah harus disalibkan. Itulah kita. Tetapi mengapa dia harus disalibkan? Padahal dia tidak berdosa. Itu ingin berkata, penebusan yang sempurna itu harus dilakukan oleh yang sempurna. Jika dia berdosa dan dia disalibkan, itu bukan penebusan. Itu adalah karena tindakannya. Tetapi jika seseorang tidak melakukan dosa, dia disalibkan untuk dosa manusia, maka itu menjadi sempurna. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, harta yang kita miliki itu adalah bagaikan harta yang berada di dalam bejana tanah liat. Perhatikanlah, zaman sekarang ini adalah zaman di mana ilah mereka telah membutakan hati mereka. Zaman sekarang sudah menimbulkan banyak ilah-ilah dan itu mengaburkan banyak makna. Hati-hati karena harta dalam bejana tanah liat itu ingin berkata seperti pribadi Rasul Paulus yang dihempaskan tetapi tidak menjadi pesah, yang putus akal tetapi tidak menjadi putus asa, yang dihempaskan juga tetapi tidak pernah ditinggalkan sendirian. Itulah Allah kita. Dan semakin kita mengimani Kristus, maka semakin kita menghadapi realita kehidupan yang membuat kita harus putus akal, tetapi kita tidak menjadi pribadi yang putus asa. Itulah kekayaan kita yang tidak pernah ditawarkan oleh dunia ini. Mau bagaimanapun cara dunia ini menyatakan itu, dunia tidak akan bisa memberikan itu. Mengapa kita bisa menjadi pribadi yang tidak putus asa? Firman Tuhan telah menyatakan itu. Terang cahaya itu telah ada di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Pengenalan kemuliaan Bapa kami lihat dalam wajah Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas harta yang telah Engkau berikan kepada kami. Keselamatan yang tidak akan dapat kami temukan selain daripada rencana agung yang daripada Bapa. Ubah kami Bapa, supaya kami senantiasa berhati-hati untuk memelihara pemberian Tuhan kepada kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang merasa terlalu bebas dan kehilangan kemuliaan yang Tuhan telah beri. Ajari kami supaya tetap rendah hati. Dalam iman kami dapat memenangkan hidup kami. Ampunkan dosa kami Bapa dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.